تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Siapa tadi namanya? Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman. Ahsan. Ini Abu Bakar bin Abi Syaibah ini dari nama rawi yang sampai sekarang alhamdulillah saya selalu ingat namanya. Ada kisahnya kenapa namanya sulit saya lupakan. Karena di awal kali saya belajar di Syekh Mukbil itu, saya disuruh berdiri oleh Syekh. Kemudian ditanya nama rawi ini. Karena saya baru datang, saya bilang saya tidak tahu namanya. Terus Syekh sebutkan, semenjak itu saya tidak lupa nama rawi ini sampai sekarang. Jelas ya? Baik. Jadi kadang itu di pendidikan, ada hal-hal kalau kita duduk langsung depan guru, itu bisa kita dapat kondisi-kondisi yang seperti itu. Ya, beda ya kalau hadir online. Online ya, mana dia bisa dapat yang seperti itu. Baik. Karena itu asalnya berguru itu langsung dia duduk di depan guru. Kemudian kata beliau, haddatsana Abdullah bin Numair. Ini imam besar Al-Hamdani Al-Kufi. An Ubaidillah bin Umar. Dari Ubaidullah ibn Umar. Nama lengkapnya Ubaidullah bin Umar bin Has ibn Asim ibn Umar ibn Khattab. Ini dari anak keturunan Umar ibn Khattab. Al-Umari disebut. An-Nafi dari Nafi maula ibn Umar. An ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ini Abdullah bin Umar, putra dari Umar ibn Khattab. Lihat ya bagaimana berkah di keluarga Umar ibn Khattab itu. Ya, anak-anak keturunannya ahli hadits, putranya Abdullah bin Umar sendiri. Nafi itu bekas budaknya. Kemudian diajari oleh Abdullah bin Umar. Menjadilah Nafi itu ahli riwayat. Ya, yang sangat terkenal. Nafi ini murid guru Imam Malik. Nafi, guru Imam Malik. Dan subhanallah disebutkan di biografinya bahwa kadang Nafi memberikan riwayat yang hadir cuma Imam Malik saja. Yang hadir cuma Imam Malik. Tapi bersamaan dengan itu, riwayat-riwayat Malik dari Nafi dari Ibnu Umar itu kata Al-Bukhari itu silsilah emas. Silsilah emas yang sangat bersih riwayatnya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di semua buku-buku hadits dari Kutubus Sittah riwayat itu. Lihat keberkahan ya. Jadi seorang itu jangan khawatir menyampaikan ilmu itu kalau gurunya bagus, dia itu tidak memandang ada perbedaan. Yang hadir banyak sedikit itu tidak berpengaruh bagi. Yang penting bagi dirinya itu keikhlasan. Dia menyampaikan ilmu, keberkahan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jadikan keberkahan pada satu orang yang hadir, dua orang yang sedikit, itu kadang lebih banyak daripada majelis yang dihadiri ribuan orang. Dihadiri ribuan orang, tapi jauh dari ilmu. Iya, itu cara sudut pandang di dalam menyampaikan ilmu. Karena itu sebagian ulama ada yang pernah datang kepada gurunya. Dia berkata, saya kalau saya duduk di majelis, saya lihat banyak orang, saya bersemangat. Tapi kalau saya lihat sedikit orang, saya tidak semangat. Maka kata gurunya itu majelis su'. Kamu hindari majelis itu, jangan kamu kembali lagi di situ. Nah, itu penjagaan terhadap keikhlasan itu penting. Menjaga keikhlasan. Sebab itu pokok keberkahan. Makanya kita jaga hal itu. Apa gunanya capek-capek mengajar, duduk, nyampaikan, ternyata tidak ikhlas. Tidak dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin menjadi bahaya untuk orang tersebut. Ikhlas itu perkara yang penting. Sama dengan seorang penuntut ilmu juga seperti itu. Dia hadir itu, dia duduk memang karena Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Makanya Imam Malik itu dia enggak pesimis, hadir dia cuma sendiri nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Kepada guru ya, dia belajar. Baik. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasala fi Ramadan, fawasala an-nas. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung puasa di bulan Ramadan dan manusia pun menyambung puasanya. Panahahum. Kemudian Nabi melarang mereka. Fakila innaka tuwasil. Jadi katakan ya Rasulullah, engkau menyambung puasa. Kata beliau, inni lastu mithlakum inni ut'amu wa usqa. Saya tidak seperti kalian. Saya ini diberi makan dan diberi minum. Ini riwayat Ibnu Umar sudah ya. Kalau tadi kita baca dari hadits nomor 15 sampai 19 itu semuanya riwayatnya hadits Abu Hurairah. Dari berbagai jalurnya. Iya. Berputar kepada Al-A'raj dari Abu Hurairah. Atau yang pertama Said bin Musayyab dan Abu Salamah. Kemudian lainnya Al-A'raj dari Abu Hurairah. Baik. Dan ini sekarang hadits Ibnu Umar. Hadits Ibnu Umar juga di sini beberapa riwayat ya. Supaya antum tahu bagaimana. Ya, ini riwayat sekarang dari Kufah ini.